Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya Suci Firdaus, mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember dengan NIM 20210960111907. Saya dari kelas PAI 4C dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video tentang sistem pendidikan di Pakistan pada mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama yaitu terkait tentang latar belakang negara Pakistan dan juga yang kedua sistem pendidikan di negara Pakistan. Langsung saja, latar belakang pada negara Pakistan yaitu sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan di sini sudah menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Oleh sebab itu, Pakistan adalah negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran agama, Al-Quran, dan Al-Hadis dalam kehidupan modern termasuk bidang pendidikan. Kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Pakistan yaitu kebijakan non-co-education. Sebab non-co-education di sini dipandang bertentangan dengan konsep Islam. Namun pada dasarnya pendidikan untuk wanita secara modern juga diberikan. Didirikannya lembaga Pakistan Girls Guides Association. Sejak kemerdekaan Pakistan, ia menunjukkan bahwa pemerintahan memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita. Lembaga ini dibentuk sebagai proyek meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi kaum wanita seperti itu. Berkaitan dengan madrasah yang ada di Pakistan, madrasah di Pakistan menjadi topik perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Madrasah dianggap sebagai biang keladi, bahkan pertumpahan darah antara sekte-sekte yang ada di Pakistan. Kemudian dilanjut yang B, yaitu yang kedua, sekarang sistem pendidikan di negara Pakistan. Jadi sistem pendidikan Pakistan itu adalah mirip dengan struktur sistem pendidikan di Amerika Serikat dan banyak negara lain. Sejak tahun 1973, konstitusi diadopsi pemerintah federal Pakistan telah memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja antara 5 dan 16 tahun. Meskipun hanya sekitar 66% anak-anak Pakistan ke sekolah dari pertama melalui kelas 8 dan hanya 30% pergi ke sekolah dari 9 melalui kelas 12. Jadi persentase ini jauh lebih kecil daripada 4 negara Asia Selatan lainnya, seperti Bangladesh, India, Nepal, dan juga Sri Lanka. Pakistan adalah suatu bangsa yang beragam, yang 60 bahasa digunakan di negara ini. Jadi kelas diajarkan dalam banyak bahasa daerah maupun bahasa nasional. Bahasa nasional dan resmi yaitu Inggris dan Urdu. Bahasa Inggris umumnya bahasa yang digunakan oleh pemerintah dunia usaha dan juga universitas seperti itu. Kemudian pada tahun 1980 didirikan Universitas Islam Internasional yang berupaya untuk
menyatukan sistem pendidikan keagamaan dan umum. Jadi sangat dimungkinkan bahwasannya ide munculnya Universitas Islam Internasional yang berarti integritan dan kurikulum yang diilhami oleh hasil konferensi pertama sedunia tentang pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977. Pendidikan di Pakistan sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi publik sehingga pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tidak sesuai dengan pendapatan dan alokasi dana pemerintah minim terhadap pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan yang lebih rendah seperti sekolah dasar di sini menderita bahwasanya kondisi seperti kelas berpenghasilan rendah tidak dapat menikmati subsidi dan pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, Pakistan di sini memiliki salah satu tingkat terendah melek huruf di dunia dan terendah di antara negara-negara sumber daya komparatif dan situasi sosial ekonomi seperti itu. Di sini juga dijelaskan bahwasanya tujuan pendidikan di Pakistan. Jadi, laporan Komisi Nasional Pendidikan menikmati posisi aneh dalam sejarah reformasi pendidikan. Ada beberapa komisi dan pernyataan kebijakan sampai dengan 1973. Pada tahun 1973 di sini pemerintahan demokratis sipil datang dengan Konstitusi 1973 yang ketentuan bahwa negara harus mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari standar moral Islam, memajukan dengan perawatan khusus dan ekonomi kepentingan pendidikan daerah tertinggal, seperti itu. Jadi tujuan yang telah disebutkan di atas selalu diikuti dengan berbagai dokumen kebijakan yang diumumkan oleh selanjutnya pemerintah yang datang ke distrik dari waktu ke waktu. Setiap kebijakan menekankan pada universitas pendidikan dasar dan ilmu pendidikan, kualitas pendidikan, penurunan ketimpangan fasilitas pendidikan. Dalam sistem pendidikan formal ada beberapa tahap yang harus diilustrasikan, yaitu dalam diagram seperti yang sudah dijelaskan secara singkat seperti ini. Kemudian yaitu struktur dan jenis pendidikan. Di pendidikan formal di sini ada prasekolah dasar dan juga sekolah dasar, tengah sekolah, sekolah tinggi dan pendidikan menengah tinggi, dan pendidikan tinggi, profesional dan teknis pendidikan, dan yang terakhir pendidikan madrasah. Jadi pendidikan madrasah di sini berdampingan dengan sistem pendidikan modern. Ada juga agama sistem pendidikan yang menyediakan pendidikan Islam. Lembaga ini memiliki manajemen sistem tanpa campur tangan baik dari pemerintah, provinsi, atau federal. Jadi kembali lagi pada dasarnya kebijakan pendidikan antara Pakistan dan Indonesia itu hampir sama, yakni menjadikan pendidikan wajib belajar bagi warga negaranya. Hanya saja Pakistan itu wajib belajarnya hingga tingkat SLTA, sementara di Indonesia hanya sampai di tingkat SLTP seperti itu. Jadi sementara lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan di Indonesia juga hampir sama, yakni adanya lembaga pendidikan umum dan agama atau madrasah serta sekolah tinggi universitas baik umum dan keagamaannya. Problematika pendidikan yang terjadi di Pakistan di sini adalah senyalemen dan mengidentifikasikan sebagian lembaga pendidikan agama atau madrasah yang terlibat dalam gerakan teroris
Sementara di Indonesia juga ada terendus isu yang mengidentifikasikan hal yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pakistan tersebut. Problematika lainnya yang hampir sama dengan di Indonesia adalah masih banyaknya anak putus sekolah. Anak putus sekolah di Pakistan. Demikian pula halnya dengan di Indonesia. Jadi padahal ada undang-undang nih yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak umum. Jadi mohon maaf salah. Padahal ada undang-undang nih yang mengatur wajib belajar bagi anak-anak, namun pihak negara belum banyak berbuat untuk melayani amanat undang-undang tersebut. Terbukti tidak adanya punishment bagi orang tua yang tidak melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diamanatkan oleh masing-masing undang-undang wajib belajar baik di Pakistan dan demikian pula yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kepada Bapak dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.